Bajingan kotor kau. Tuan muda ini sudah habis-habisan hari ini. Shen Xingya, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Simpan saja. Kita sudah putus. Sepertinya ketulusannya masih belum cukup. Tidak apa-apa. Shen Xingya. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Nikahi dia? Aku sangat iri. Kak, kau dilamar. Pergi sana. Siapa yang kunikahi? Tidak akan pernah kau. Shen Xingya, begitu banyak orang melihatku. Aku sarankan kau berhenti selagi bisa. Aku sudah memberimu jalan keluar. Akan kuingatkan sekali lagi. Kita putus. Jika kau ingin melamar, pergilah. Cari bintang besarmu itu dan lamar dia. Bintang besar apa? Apa aku punya? Tidak. Cepat-cepat, ambil gambar. Boleh saya tahu siapa bintang besar yang dibicarakan Xingyao? Apakah itu yang baru-baru ini? Yang kamu punya skandal dengannya? Tian Jingjing. Dan itu Xingyao yang melaporkannya secara pribadi. Apakah ini benar? Pergi sana. Shen Xingya, apa kau tidak mengerti situasinya? Seluruh keluarga Shen menantikan pernikahan kita. Keluarga Shen tidak butuh perhatianmu. Aku punya caraku sendiri. Berdasarkan dirimu. Aku mengerti sekarang. Apa kau sudah menemukan target kaya berikutnya? Menggandeng sugar daddy. Itu benar. Kau menebaknya. Tak tahu malu. Lihat itu. Orang seperti itulah. Murni di permukaan. Tapi lebih kotor dari siapapun di hati mereka. Kau berani membongkar skandalku. Kurasa kau memang tak tahu malu. Kau masih datang padaku seperti ini. Apa kau murahan? Aku benci. Aku beritahu kau. Kau berani memberiku topi hijau. Kau sebaiknya beritahu kekasihmu untuk bersembunyi dariku. Jangan sampai aku menemukannya, atau akan kuhancurkan dia berkeping-keping. Pakaian ini merek desainer. Apa yang masih kalian rekam? Matikan semuanya. Berikan fotonya padaku. Hapus semuanya. Atau surat peringatan dari pengacara. Untuk memperingatkan kalian semua. Masih menunjuk. Tunggu saja aku. Tunggu aku. Apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Apa kau sudah gila? Dia pergi mencarimu. Apa? Cemburu. Apa kau ingin aku cemburu? Jika aku bisa membuat Insinyur Li cemburu, maka kekuatanku akan hebat. Aku harus berkacak pinggang? Apa dia membuatmu kesulitan? Tidak. Kami sangat harmonis. Aku bahkan mentraktirnya kue. Laporan khusus dari reporter stasiun kami. Pagi ini, Tuan Muda Grup Li, Liu Jai, ditolak di depan umum, di depan gedung perkantoran. Dilaporkan bahwa sikap wanita itu tegas, dan dia bahkan melempar kue ke wajahnya. Selanjutnya mari kita saksikan. Itu. Reporter, Shen yang heroik. Apa kau mau makan sesuatu? Aku tidak lapar. Apa kau sudah cukup melihat? Kemari dan bantu. Di mana kau menyentuh? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Li Youxi,
Apa yang kau takutkan? Untuk apa aku takut padanya? Bahkan jika dia datang membunuhku di rumah, aku akan langsung mempublikasikannya. Tepat sekali, agak canggung. Mari kita tutup teleponnya. Bagaimanapun, itu pasti bukan hal yang baik. Kupikir, kau hanya seorang pria sains dan teknik yang melakukan penelitian. Aku tidak menyangka. Ternyata dia pria berorientasi sains yang hangat. Kau bahkan belum membayangkannya. Masih banyak lagi. Kalau begitu aku tidak akan memikirkannya sekarang. Mari makan dulu. Paman, apa paman di rumah? Li Yuxi, Takut. aku takut padanya. Aku tahu segalanya. Paman, dia sebenarnya sudah lama bersama orang lain. Paman, aku, Tuan Muda Li yang terhormat. Aku ternyata diselingkuhi olehnya. Lalu aku di masa depan. Bagaimana aku bisa bertahan di Jiangcheng? Karena kau sudah putus. Bersikaplah seperti pria. Jangan ganggu gadis itu lagi. Paman, aku keponakan paman. Kenapa paman malah membela orang lain? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, wanita pelin-pelan itu dan kekasihnya. Aku akan memberinya makan ketumbar, memberinya makan daun sirih Cina. Jika tidak ada yang lain, cepat kembali. Aku tidak peduli. Aku ingin tinggal di sini. Tidak mungkin. Paman, kalau aku pulang, nenekku pasti akan mengomeliku. Dia bilang, kalau aku tidak bisa membujuk wanita ini kembali, dia tidak akan membiarkanku pulang. Paman, ada apa? Ada apa ini? Baunya enak sekali. Dua pasang mangkuk dan sumpit. Paman, apa paman menyembunyikan seseorang di rumah? Sial, apakah mengunci pintu sekarang akan terlalu jelas? Bajingan kotor ini benar-benar menghantui. Tunggu, apa yang kutakutkan darinya? Paling buruk aku akan lari keluar dan menjelaskannya. Siapa takut siapa? Li Yuxi, jaga sikapmu. Paman, paman tidak punya wanita yang bersembunyi di kamar paman kan? Kalau begitu aku mengerti. Aku akan tidak menjadi orang ketiga. Selamat paman, pohon besi sudah berbunga. Pria ini, aku akan memukulnya setiap kali melihatnya. Baiklah. Dia tidak pantas. Itu benar. Tapi aku tidak takut padanya. Aku hanya merasa dia menyebalkan. Mengerti. Lupakan saja, apa urusannya dengannya? Aku akan makan makananku. Terima kasih. Bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Takut. Bukankah kau sangat berpengalaman? Aku takut.
melihatmu seperti ini. Dan kau belum pernah menjalin hubungan. Aku takut kau akan terluka oleh wanita sepertiku. Aku juga tidak takut. Kalau begitu ayo, siapa takut siapa? Mungkinkah kau tidak bisa melakukannya? Shen Xingyao. Apa yang kau lakukan? Shen Xingyao. Shen Xingyao. Ternyata berjalan dalam tidur. Belajar berkelahi di usia semuda ini. Sudah besar, masih saja bertengkar. Ibuku sama seperti ayahmu. Pergi ke tempat yang jauh. Jangan sedih. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Berputar-putar. Aku tetap menemukanmu. Sayang sekali kau tidak mengenaliku. Tapi itu tidak masalah. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Kau hanya perlu bahagia. Kau munafik, sebenarnya memanfaatkan aku saat aku tidur, menyelinap ke kamarku. Kau tidak tahu malu. Apa kau mau lihat? Kamar siapa ini? Ayo satu putaran lagi. Berani menduakan aku. Aku Tuan Muda Li, selalu menjadi satu-satunya yang menduakan orang lain. Dia benar-benar berani menduakan aku. Teman-teman, bantu aku. Kalian semua adalah sahabat terbaikku. Bahkan jika kita harus menggali sedalam 3 kaki, kita harus menangkap pezina itu. Benar. Berani menduakan Tuan Muda Li kita. Menurutku dia punya nyali besar. Ini untukmu. Temukan dia. Pukuli dia. Tepat sekali. Pezina itu. Aku harus menemukannya. Dan kemudian menjadikannya Kasim. Paman, aku tahu kau yang terbaik bagiku. Kau pasti akan membantuku. Ini masalah penting yang kau bicarakan itu. Apa kau tahu? Liburanku sangat berharga. Masih cara lama yang sama. Berdarah dingin. Ya, apa yang terjadi pada bahumu? Takluk pada istri. Istri kenapa? Istri kenapa? Kamu hebat, nah. Diam-diam melakukan hal-hal besar. Mungkinkah? Wanita dari tadi malam itu. Wanita macam apa dia? Sampai-sampai membuat Tuan Muda Li yang angkur jatuh cinta setengah mati padanya. Tepat sekali. Kau tahu dia? Mungkinkah itu Nona Li dari keluarga Li? Jadi rumor bahwa kau menyukainya itu benar? Tidak. Kurasa kemungkinan besar. Putri Wali Kota.
Mereka berdua satu unit. Makanya mereka nyambung. Bukan Nona Li dari keluarga Li. Putri wali kota. Apa Nenek tahu? Aku akan menelepon Nenek dan memberitahunya. Tentang ini, aku akan memberitahu keluarga sendiri. Tidur. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Pakaiannya semua terpasang dengan benar. Tapi ngomong-ngomong, apa aku benar-benar tidak menarik? Kal. Kamu kena pubertas atau semacamnya. Gatal ingin dipukul. Aku baru saja melihat pemimpin redaksi Ki masuk ke kantor bersama Direktur HRD. Sepertinya, hari ini adalah hari besarmu untuk menjadi karyawan tetap. Mau rayakan malam ini? Sebuah kesempatan. Hanya mengkhawatirkan bagaimana meredakan kecanggungan. Pergi. Aku ada urusan penting malam ini. Nyonya Li. Halo, Baiklah. Aku akan menjemputmu setelah kerja. Aku ingin bicara sebentar dengan bibiku. Halo. Nyonya Li. Nyonya Li. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Nyonya Li. Kal. Permohonanmu untuk posisi tetap sudah ditolak. Apa? Mengapa aku tidak boleh dijadikan karyawan tetap? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Aku sudah bekerja keras selama lebih dari setahun. Pekerjaan kotor atau pekerjaan berat apapun. Aku sudah melakukan semua pekerjaan yang tidak diinginkan orang lain. Aku tidak punya hak. Kehidupan pribadimu kacau. Semuanya sudah sampai ke pintu kita. Organisasi percaya, kamu tidak punya kualifikasi sekarang untuk menjadi karyawan tetap. Tuduhan palsu. Ya, aku tidak terlalu memandangmu dari awal. Dari hari pertama aku melihatmu. Aku tidak berpikir kamu akan bertahan lama. Aku tidak menyangka kamu akan bertahan sampai sekarang. Jadi kau mencoba memaksaku untuk pergi sebelum. Kembali saja dan jadilah nona muda kaya. Industri ini bukan untukmu. Apakah itu cocok untukku? Terserah padaku. Kita lihat saja. Sinyan. Apa kamu lihat itu? Gadis ini persis sepertimu. Dulu. Tempat. Di tengah malam. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Bagaimana menurutmu? Apa yang kupikirkan? Ini perusahaan kita. Aku membelinya. Bersiap untuk memulai perusahaan media baru. Bagaimana? Tolong aku. Maksudmu? Kamu ingin aku membantumu mengelola? Itu sudah atas namamu. Bos Shen. Tunggu, kapan? Kalian melakukan penelitian. Kalian juga sudah jadi taipan. Silakan. Aku tuan muda dari keluarga kaya. Aku punya uang untuk istri. Kamu menggunakan uang istriku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Mimpi saja. Kami sebagai berandalan punya prinsip ya. Tidak ada inisiatif, tidak ada penolakan, tidak ada tanggung jawab. Bajingan. Baiklah. Biar aku tunjukkan sesuatu. Bajingan. Datang melihat bintang lagi. Kudengar ada hujan meteor hari ini. Sudahkah kamu memikirkan apa yang ingin kamu harapkan? Apa benar ada hujan meteor? Apa aku sedikit serakah? Aku agak ingin menjadi Nyonya Li yang sebenarnya. Apa aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tapi dia begitu luar biasa.
Bagaimana cara mengejar dewa pria? Mengunci pintu lagi. Kamu menjaga siapa? Seolah aku peduli. Kamu tidak ada di kamar. Kenapa kamu mengunci pintu? Maaf, itu kebiasaan. Apa kamu butuh sesuatu dariku? Aku ingin mendiskusikan beberapa masalah denganmu. Masalah apa? Alam semesta tertinggi? Atau asal-usul umat manusia? Ganteng sekali. Bukankah panduannya bilang, perempuan harus jual mahal, dan biarkan laki-laki yang mengambil inisiatif? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kabur setelah menggoda. Bukankah itu sedikit tidak sopan? Pertanyaanmu. Aku senang menjawabnya. Pintunya tidak terkunci. Ingat lain kali. Kamu bisa coba memutarnya keluar. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidurlah, aku mau keluar sebentar. Apa yang begitu penting sampai harus kamu katakan di tengah malam? Mereka sebenarnya bersekongkol untuk berkomplot melawanku. Mereka menganggapku apa? Kalau aku tidak. Tangkap Shen Xingyo hari ini. Aku bukan Li. Teman. Kalau kau tanya padaku, kenapa kau tidak lupakan saja? Kalian semua keluarga. Kalau kau bilang begitu, kedengarannya tidak enak. Siapa yang keluarganya dengan dia? Aku beritahu ya, teman. Kalian semua keluarga. Kenapa kau tidak lupakan saja? Keluarga. Jiang Yuebai, apa kamu sudah tahu? Dan kukira kau temanku. Bukan teman. Biar ku jelaskan. Jelaskan. Jelaskan apa? Kamu menjelaskan pada siapa? Menunggu semalaman. Kamu tidak membalas pesan. Kamu tidak menjawab telepon. Kalau kamu tidak suka padaku, kamu bisa bilang langsung. Kenapa mempermalukanku begini? Ingat lain kali. Kamu bisa coba mendorongnya keluar. Tidak. Mungkinkah dia kewalahan oleh antusiasmeku, ketakutan oleh antusiasmeku, bagaimanapun dia di penelitian ilmiah? Mungkin dia sedikit pendiam. Apa dia benar-benar pendiam? Kal.
Apa semua orang sudah diberitahu? Kau bisa tenang kalau aku yang mengerjakan. Hari pertama kerja, aku harus membuat kakakku terlihat baik. Semua orang menunggumu untuk berpidato. Di mana orang-orangnya? Di mana kemegahannya? Barusan. Kalian. Aku akan pergi lihat apa yang terjadi. Gadis muda. Jangan berpikir hanya karena kamu sudah menempel pada orang kaya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sebaiknya kamu bersikap baik. Kal. Kau sudah jadi komandan tunggal. Masih ada kamu. Apa? Kamu juga mau pergi? Kau tidak mau aku melakukan semua pekerjaan sendirian kan? Selamat. Ketua Shen. Sedang apa kamu di sini? Di mana keamanan? Bukankah kita bilang untuk memasukkannya ke daftar hitam? Para penjaga keamanan juga mengundurkan diri. Silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Sungguh tidak sopan. Siapa yang mengajarimu itu? Bukan paman. Tampanku kan? Kamu lihat juga kan? Pamanku. Hanya berwajah cantik. Entah itu keluarga Shen atau kamu. Satu-satunya yang bisa kau andalkan adalah aku. Jadi, menikahlah denganku. Apa yang tidak bisa dia berikan padamu, aku bisa berikan semuanya padamu. Apa kamu? Masih belum jelas situasinya. Aku sudah jadi bibimu. Secara hukum. Siapa tahu? Aku tidak peduli kamu bercerai sekarang juga. Aku akan segera memberitahu kakekku. Kita akan segera menikah. Saat itu, kamu akan menjadi istri yang sah. Apa yang tidak bisa dia berikan padamu, aku bisa berikan semuanya padamu. Mimpi saja. Shen Xingyao, kembalilah ke sini. Xiao Yao. Hampir lupa. Kalau keponakan tidak patuh, aku sebagai bibi, tentu saja harus memberimu pelajaran. Untuk pamanmu. Juga, ini wilayahku. Kamu, keluar. Shen Xingyao, aku bertekad untuk menikahimu hari ini. Aku tidak akan pergi. Tunggu sebentar. Biarkan aku jongkok di tanah dan istirahat sebentar. Pergi. Pasang lowongan pekerjaan online, dan kamu bisa pergi. Kal, bukankah kita harus mencoba mempertahankan orang-orang ini? Kamu tidak bisa menahan mereka yang ingin pergi. Mereka Mereka yang tidak ingin pergi akan tinggal dengan sendirinya. Halo. Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo. Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Hari ini, aku akan di ranjang pernikahanmu. Aku akan tidur denganmu untuk melampiaskan kemarahan ini. Bajingan kotor. Itu bukan karena aku takut pada Liu Xie. Aku setuju. Aku sangat ingin. 3 hari kemudian. Astaga.
Semua bibi dan paman ada di sini. Dan begitu banyak rekan media. Apakah kamu gugup? Aku merasa seharusnya aku yang menanyakan itu padamu hari ini. Nenep, Besan, kamu bisa menyetujui pernikahan ini. Aku benar-benar sangat The film bahagia. was translated and Senang itu narrated bagus. by M-Media. Apakah kamu tegang lagi? Sepertinya luka di wajahmu sudah hampir sembuh. Kamu pasti memakai banyak alas bedak untuk menutupinya, kan? akan kulihat seberapa sombongnya kamu bisa. Semuanya, terima kasih semuanya sudah datang mendukung kami. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Pada saat yang sama, ada juga acara bahagia besar untuk diumumkan kepada semua orang. Putraku Liu Jai dan putri keluarga Shen. Tanggal pernikahan Shen Xingyao sudah ditetapkan. Bagus-bagus. Selamat. Kalau begitu hari ini, mari kita adakan perayaan ganda. Perjamuan ulang tahun, perjamuan pertunangan. Mari kita lakukan bersama. Baiklah, Baiklah, selamat. kebahagiaan ganda. Ayo, pengantin baru kemari. Chanlen, kamu jangan ikut campur. Biarkan kedua mempelai ini menyapa semua orang sendiri. Sium, Cium, demi rencana besarku untuk mencapai tujuan dengan lancar, aku akan membiarkanmu bangga sebentar. jangan konyol. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri demi kamu. Lupakan ide itu. Menikahlah denganku dengan patuh. Kalian, Cepat ambil gambar. Semuanya, orang yang akan menikahi Shen Xingyao sebenarnya adalah aku. ini Ini, apa yang kamu bicarakan? Li Chenlan. Kamu sebagai paman, mencuri tunangan keponakanmu. Apa kamu tidak punya malu? Apa kamu tidak takut media mengungkapnya dan merusak reputasimu? Semuanya. Kakakku baru saja minum terlalu banyak. Tolong jangan pedulikan itu. Aku serius. Aku Li Chenlan dalam hidup ini hanya akan menikah dengan Shen Xingyao. Chanlen, apa kamu gila? Ibu, katakan sesuatu. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin menikahi Xingyao, itu bukan tidak mungkin. Aku bilang, siapapun yang menikahi Xingyao akan mewarisi bisnis keluarga Li. Berhenti dari pekerjaanmu. Kembali, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Ibu, Nenep, Buat pilihan. tidak. Dirgantara adalah impianmu. Jangan menyerah demi aku. Aku harus menikahi Xingyao. Tapi aku tidak akan menyerah pada pekerjaanku juga. Apa yang kamu bicarakan? Jadi maksudmu, kamu tidak menginginkanku sebagai ibumu lagi? Kamu tidak menginginkan keluarga Li lagi? Ibu, maafkan aku. Li Chenlan, jika kamu keluar dari pintu ini, hari ini, maka jangan pernah kembali ke keluarga Li. Kakek, Xingyao, kamu akhirnya sadar. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xingyao. Apakah ini benar-benar? Hari ini, perjamuan pertunanganmu dengan keluarga Li. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Besan yang terhormat, kamu datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, situasi ini akan lepas kendali. kakak. Kalian akhirnya datang. Hanya kalian yang bisa memutuskan tentang pernikahan antara aku dan Xiao Yao. Xingyao, kakakmu baru bangun. Jangan membuatnya marah lagi. Dasar bocah nakal. Keluarga Shen kami lebih baik bantu. Aku tidak bisa membiarkan cucuku menikah denganmu. Xingyao, ayo pergi. The Ayo film pulang was bersama kakek. translated Kita tidak akan and mengadakan narrated pernikahan by ini. M-Media. Kakek. Hari ini, aku memang akan menikah dengan tuan muda keluarga Li.
Tapi hanya bukan Li Yuxi, melainkan Li Qianlan. Kakek, Kau. Kakak tua. Beginikah cara keluarga Limu memperlakukan cucuku? Tidak kakak. Kamu salah paham. Aku tulus mencintainya. kakek. Aku serius dengan Xing Yao. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, Xing Yao sekarang adalah istriku. Tidak peduli sekarang, di masa lalu, atau di masa depan, aku Li Qianlan hanya akan memiliki Xing Yao sebagai istriku. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk mencintai dan melindunginya dengan segenap kekuatanku. Mohon setujui pernikahan kami. Tidak buruk, tidak buruk. Dia anak baik yang bertanggung jawab. Kakak tua, aku sangat puas dengan cucu menantu ini. Kurasa pernikahan antara kedua keluarga kita sudah beres. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Shen tua, bagaimana bisa kamu juga ikut-ikutan dengan mereka? Apa maksudmu main-main? Anak cucu punya rezekinya sendiri. Selama anak-anak menyukainya, itu tidak masalah. Biar ku katakan padamu. Teman-teman dari media, saya umumkan, Cepat ambil gambar. pernikahan keluarga Li dan Shen resmi tercapai. Mari kita semua memberkati cucu perempuanku, Shen Xingyao, dan putra sulung keluarga Li, Li Qianlan. Pernikahan bahagia 100 tahun. Bagus. Bagus. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Kenapa Tian Jingjing ada di sini? Bintang besar Tian Jingjing akhirnya tiba hari ini. Kenapa dia ada di sini juga? Jingjing, Maaf semuanya, ada kesalahpahaman. Itu adalah kebingungan sesaat dari orang tua itu, sehingga dia mengira kedua pengantin baru itu sebenarnya orang yang akan menikahi Liu Jai adalah aku. Jika lelucon ini dilaporkan, keluarga Limu pasti akan kehilangan muka dan harga saham akan jatuh. Tapi dengan pengaruhku, mereka hanya akan melaporkan bahwa Tuan Muda Li dan aku akhirnya bersama. benar-benar kamu. Kamu bahkan berkomplot melawan aku, Tuan Muda. Semua dengarkan. Tidak mungkin aku menikahi Tian Jingjing sebagai istriku. Tuan Muda Li, kamu bilang kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu berani percaya? Kata-kata yang diucapkan hanya basa-basi. Cukup. Liu Ji diam. Bukankah ini sudah cukup kacau? Dasar kau. Baiklah. Kalian. Aku pergi. Tuan Muda Li. Kepada semua rekan media, atas nama keluarga Li dan Shen, mengenai situasi tak terduga hari ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang. Anda semua bergerak di bidang berita, dan saya yakin Anda semua memiliki tujuan terbesar, yaitu menyajikan kebenaran dari masalah ini kepada khalayak. Nanti tim saya dan saya akan menyusun siaran pers yang menjelaskan dengan jelas kebenaran masalah ini untuk referensi Anda. Saya harap laporan Anda selanjutnya akan objektif dan adil. Hari ini tim saya dan saya juga telah merekam seluruh prosesnya. Nanti, kami akan memposting video yang sudah diedit di akun media sosial perusahaan. Tentu saja, Departemen Hukum Perusahaan Li dan Shen juga akan membuat persiapan untuk menangani setiap laporan yang tidak benar selanjutnya. Perusahaan media sosial saya sendiri juga akan menindaklanjuti semua laporan berita selanjutnya. Terima kasih atas kerja keras Anda semua hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda semua. Mohon diterima. Terima kasih. Mari kita lakukan yai seperti ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu katakan hari ini? Apakah semuanya dari hati? Apa? Aku tidak mengatakan itu. Apakah kamu akan meninggalkanku begitu cepat? Siapa yang bilang?
Mereka tulus menyukaiku. Benar. Seperti itu. Jadi kenapa? Aku bahkan belum memanggilmu, karena mengatakan begitu banyak hal manis. Untuk membuat kakekku senang. Kemampuan aktingmu benar-benar meningkat. Apa yang kukatakan semuanya dari hati. Kal, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangun reporter senior Shen. Tian Jingjing, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Di mana Xiao Wo? Apa yang sudah kamu lakukan pada Xiao Wo? Sebaiknya kamu urus dirimu sendiri dulu. Memang kau punya potensi jati cantik. Tak heran paman dan keponakan itu memperebutkanmu. Apa yang kamu inginkan? Klarifikasi, bagi hasil keuntungan. Jati bintang besar. Aku sudah lelah jati bintang. Sekarang, aku hanya ingin menikah dengan keluarga kaya dan jati istri kaya yang santai. Tapi kesempatan itu direbut olehmu. Wajah secantik ini. Katakan padaku, jika dirusak, apakah mereka masih akan memperebutkanmu? Kamu gila. Ini ilegal, kamu tahu itu. Mereka yang tak punya apa-apa untuk rugi tak takut apapun. Pepatah ini, belum pernah kau dengar. Berhenti. Tian Jingjing. Kamu hanya bilang untuk membawanya ke sini, tapi kamu tidak bilang apa-apa tentang menyakitinya. Tuan Muda Li, aku hanya bercanda dengannya. Li Yaoxie, lepaskan aku sekarang. Demi pamanmu, aku bisa melepaskanmu. Jangan sebut paman saya di depan saya. Saya beritahu kamu, dia sama sekali tidak mencintaimu. Hatinya hanya menyimpan pujaan hatinya. Kamu hanyalah alat untuk dia gunakan, dan mainan untuk dia menghabiskan waktu. Berhenti mencoba membuat masalah. Bahkan jika aku tidak bersama Li Qianlan, aku pasti tidak akan memilih bajingan sepertimu. Lupakan saja. Wanita, aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Xing Yao. Kamu tahu ini penculikan. Kamu akan masuk penjara karenanya. Aku tahu. Bagaimanapun, aku tidak punya apa-apa sekarang. Paling buruk kita semua mati bersama. Tuan Muda Li, jangan buang napasmu untuknya. Bisnis itu penting. Kamu tidak boleh menyakitinya. Apa aku perlu kamu mengajariku itu? Tanda tangani kertas di atas sana. Aku ingin kamu memberikan semua hak warismu kepadaku. Gen keluarga Li, seberapa banyak yang kamu warisi? Apakah kamu punya otak? Kapan aku pernah bilang, aku ingin memperebutkan kekayaan keluarga denganmu? Kamu menginginkannya. Katakan padaku. Tuan Muda Li, jangan termakan tipuannya. Dia bilang A, lakukan B. Kalau tidak, dia tidak akan memperebutkan Shen Xingyao darimu. Benar. Berhenti bicara omong kosong dan tanda tangani sekarang. Lepaskan dia. Cepat sekali. Itu tidak benar. Kamu pasti punya konspirasi. Li Yuxi, aku akan mengatakannya padamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin memperebutkan kekayaan keluarga denganmu. Aku punya urusanku sendiri. Aku menikahi Xing Yao hanya karena aku ingin dia menjadi istriku. Itu tidak ada hubungannya dengan surat wasiat atau kekayaan keluarga. Berhenti berpura-pura. Aku sudah mendengarnya beberapa kali. Kamu yang menghentikan nenek untuk memberiku hak warisan. Itu karena kamu hanya mendengar separuhnya. Tidak semua orang segois dan sekeja dirimu. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Li Qianlan, bisakah kau berhenti berpura-pura begitu saleh? Jika kau benar-benar mencintainya, maukah kau mati untuknya? Ya, apa kamu berani? Lepaskan dia. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tidak. Li Qianlan, jangan lakukan hal bodoh. Jangan berani maju selangkah lagi. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sabuk hitam taekwondo. Li Yuxi, lepaskan dia sekarang. Aku bisa berpura-pura. Kamu hanya bingung sesaat. Takut. Li Yaoxie, bukankah kamu hanya mencoba melampiaskan amarahmu? Apa kau bahkan mendengarkanku? Kau bosnya sekarang. Bos macam apa sepertimu?
Aku pikir kamu lebih seperti bos. Kamu sebaiknya mengawasi rekrutmen dulu. Aku ada urusan malam ini. Aku akan membicarakannya saat aku datang besok. Kenapa hanya aku yang lembur? Kakak benar-benar ada urusan mendesak. Lei Chenlan. Di mana dia? Li Chenlan. Apa maksudnya ini bermain-main denganku? Terpaut oleh cahaya bulan putih. Aku benar-benar minta maaf. Liburannya belum selesai. Dan aku sudah menyeretmu ke sini. Ini terutama karena situasi mendadak. Kau juga sudah lihat, saat kau tidak di sini, semua orang kehilangan tulang punggung. Data ini, lihatlah lebih dekat. Masalahnya seharusnya ada di sini. Tapi serius, sifat pekerjaan kita seringkali tidak bertemu orang selama 10 hari atau setengah bulan. Bahkan kepada orang terdekat, ini sangat rahasia. Ngomong-ngomong, adik iparmu tidak akan Berhenti bicara omong kosong dan mulai bekerja. Selamat pagi, Direktur Shen. Selamat pagi, Direktur Shen. Apakah aku datang ke tempat yang salah? Tidak, Kak. Lihat baik-baik, siapa mereka? Xing Yao, pemimpin redaksi Qi. Bagaimanapun juga, selamat datang kembali. Aku sedang bersiap untuk pensiun. Mulai sekarang tempat ini akan bergantung pada kalian anak muda. Ibumu dan aku dulunya adalah sahabat terbaik. Sebelum dia meninggal, dia pernah memberitahuku untuk menjagamu dengan baik. Tapi syaratnya adalah tidak membiarkanmu menjadi jurnalis. Saat ibuku meninggal, aku baru berumur 5 tahun. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang dia? Dia terlahir untuk menjadi seorang jurnalis yang hebat. Hanya saja sayang, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Selama masa keemasan karirnya, dia rela menikahi ayahmu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Lupakan saja. Apa itu cinta atau bukan? Aku sekarang adalah pemeran utama wanita yang berorientasi pada karir.
Apa yang terjadi? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Bagaimana masih bisa ada kesalahan seperti ini? Tidak bisakah kamu belajar mengingat? Yang ini, biar kulihat. Ini, Shen Xingyao. leluhur keluarga Limu. Gaya masuk. Ini berbeda. Shen Xingyao, aku mencintaimu. Pergi. Aku tidak suka. Pria yang menghilang terus-menerus. Xingyao. Aku salah. Tolong maafkan aku ya. The film was translated and narrated Beri by aku kesempatan lagi. M-Media. Ada apa ini? Xingyao? Kau seharusnya tahu. Dia bekerja di unit rahasia kan? Jadi kenapa? Bahkan jika itu diperlukan oleh pekerjaan, dia seharusnya bisa mengatakannya sebelumnya. Meninggalkan catatan saja sudah cukup. Kau yakin dia tidak meninggalkan satupun? Shen Xingyao. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 1 dekade. Kali ini, aku tidak akan menyerah padamu lagi. Lebih dari 1 dekade. Benarkah itu dia? Si cengeng kecil, apa kamu masih ingat? Kakak yang suka melihat bintang saat itu. Benarkah itu kamu? Cincin ini adalah souvenir dari partisipasiku dalam proyek ini. Ini sudah pernah keluar angkasa. Jadi dalam arti tertentu, bisa dibilang, ini juga bintang. Bintang-bintang itu sangat indah. Saat aku besar dan menikah, aku tidak mau berlian di cincinku. Aku mau bintang yang bertatakan. Si cengeng kecil. Bintang-bintang itu jauh dari kita. Tapi, aku bisa mempertimbangkan, membantumu memilih satu. Shen Xingyao. Aku di sini untuk memenuhi janjiku. Maukah kamu menikah denganku? Kak, cepat bilang ya padanya. Bilang ya padanya. Katakan ya padanya. Aku mencintaimu. Semoga pernikahanmu bahagia. Semoga pernikahanmu bahagia. Selamat-selamat. Selamat-selamat. Luar biasa. Pergi. The film was translated and narrated by M-Media. 1.
sebentar. Itu tidak penting. Kecelakaan mobil itu saat kamu kecil. Bukankah seharusnya kamu sudah mati? Maksudku, kakak Xiaoyu seharusnya sudah mati. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Aku tahu kamu cemas. Tapi beberapa hal tetap perlu dijelaskan dengan jelas. Itu tidak penting. Orang yang kucintai adalah kamu. Tidak peduli siapa dirimu sebelumnya, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Aku selalu berpikir bahwa Xiaoyu meninggal saat menyelamatkanku. Aku terluka parah tahun itu. Tepat saat orang tuaku datang mencariku. Mereka membawaku ke luar negeri untuk perawatan. Saat aku bangun, semuanya sudah berubah. Orang tua, identitas, dan teman-teman di sekitarku. Jadi, mereka sengaja memberitahu dunia luar bahwa kakak Xiaoyu sudah mati. Dan kemudian secara logis, mereka mengubah identitasmu. Saat pertama kali bangun, aku sangat bingung. Tapi sampai aku mendengar adikku ditelepon, aku sadar. Itu benar. Itu bukan mimpi. Jadi aku bersumpah, aku akan kembali mencarimu. Tapi ingatanku sangat samar. Dan keluargaku sepertinya sering berpindah-pindah. Jadi kapan kamu mengenaliku? Tahun kamu kelas 3 SMA. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Tapi saat itu, kamu sudah menjadi kekasih masa kecil Li Yuxi. Jadi selama bertahun-tahun ini, saat kamu mahasiswa baru, kamu menumbuhkan kembali rambut panjangmu sejak kecil. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Tahun kamu masih junior. Kamu adalah pembawa acara, pesta penyambutan, dan salah bicara, dan menjulurkan lidahmu. Setelah lulus kuliah, kamu menjadi reporter magang. Cukup mengesankan. Li Chenlan. Cengen kecil. Aku sudah lama The film was mencintaimu. translated Sudah lama. and narrated by M. Dasar Media. bodoh. Aku juga mencintaimu. Tapi Xing Yao, sifat pekerjaanku, berarti aku sering menghilang. Itu mungkin benar-benar membuatmu merasa dirugikan. Tidak apa-apa. Silakan jelajahi lautan bintangmu. Aku bukan vas yang harus bergantung pada pria. Aku sekarang adalah wanita karir yang kuat. Kalian berdua sibuk apa? Sampai tidak bisa terlihat. 3 hari lagi akan jati pernikahanmu. Chenlan. Mulai sekarang, aku menitipkan Xing Yao padamu. Jangan mengganggunya. Jangan khawatir kakek. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menjaga Xing Yao dengan baik. Kakek, kamu seharusnya khawatir tentang apakah aku akan mengganggunya. Gadis ini.
Mulai hari ini, kalian berdua akan resmi menjadi suami istri. Mulai sekarang, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam miskin maupun kaya, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Apakah kalian bersedia satu sama lain membuat janji suci? Aku bersedia. Aku bersedia. Tunggu. Kenapa dia ada di sini? Apa hubungannya dengan dia? Kalian di sini untuk membuat masalah kan? Kenapa kalian semua melihatku? Terus mainkan musiknya. Terus menari. Bertingkah tidak pantas. Kurasa kau belum kapok juga. Nenek, aku sudah cukup belajar pelajaran. Ingat untuk memberiku sepupu kecil.